Malaikat maut tertawa saat mencabut nyawa orang ini. Malaikat Israil alaihi salam adalah malaikat pencabut nyawa dan salah satu dari 4 malaikat utama selain Jibril, Mikail, dan Israfil. Dalam agama kita, malaikat Israil selalu kita sebut dengan malaikat maut. Malaikat Israil alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Mikail, baik wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisannya, dan sayapnya. Semuanya tidak kurang dan tidak lebih. Dikatakan bahwa malaikat maut memiliki 4 wajah. 1 wajah di muka, 1 wajah di kepala, 1 wajah di punggung, dan 1 lagi di telapak kakinya. Dia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah dari mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah dari punggung, dan nyawa seluruh jin dari wajah telapak kakinya. Dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu za'faran, dan setiap bulu ada 1 juta muka. Di setiap 1 juta muka mempunyai 1 juta mata dan 1 juta mulut dan tangan. Ia juga memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Salah satu kakinya di langit ke-7 dan 1 lagi di jembatan yang memisahkan antara surga dan neraka. Di setiap mulutnya ada 1 juta lidah. Di setiap lidah mampu berbicara 1 juta bahasa. Dan jika seluruh air di lautan dan sungai di dunia disiram ke atas kepalanya, maka tidak setitik pun air yang akan jatuh melimpah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-maut dan menyerahkannya kepada malaikat Israil, maka berkatalah malaikat Israil, "Wahai Tuhanku, apakah al-maut itu?" Maka Allah Subhanahu wa taala menyikap rahasia al-maut itu dan memerintahkan seluruh malaikat menyaksikannya. Setelah seluruh malaikat menyaksikan al-maut, maka tersungkurlah semuanya dalam keadaan pingsan selama 1000 tahun. Setelah para malaikat sadar kembali, bertanyalah mereka, "Ya Tuhan kami, apakah ada makhluk yang lebih besar dari ini?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akulah yang menciptakannya dan akulah yang lebih agung daripadanya. Seluruh makhluk akan merasakan al-maut itu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israil alaihi salam mengambil al-maut karena Allah telah menyerahkannya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan al-maut kepada malaikat Israil alaihi salam. Akan tetapi ia masih khawatir jika tidak berdaya untuk mengambilnya, karena al-maut lebih agung daripada dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikannya kekuatan sehingga al-maut itu menetap di tangannya. Setelah itu al-maut berkata, "Ya Tuhanku, izinkanlah aku untuk berseru di langit sekali saja." Maka setelah diizinkan, berserulah al-maut dengan suara yang amat keras, "Aku ini adalah al-maut. Tugasku sebagai pemisah orang yang saling mencintai. Aku adalah al-maut. Tugasku memisahkan antara anak dan ibunya. Aku adalah al-maut. Tugasku memisahkan saudara pria dan wanita. Aku adalah al-maut. Tugasku menghancurkan bangunan, rumah, dan gedung-gedung. Aku adalah al-maut. Tugasku meramaikan kuburan. Aku adalah al-maut. Tugasku mencari dan mendatangi kamu semuanya, walaupun kamu berada dalam lapis benteng yang amat kuat. Dan tiada satupun makhluk yang tidak merasakan kepedihanku." Malaikat Israil alaihi salam diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga barat dan timur dapat dijangkaunya dengan mudah. Seperti seorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Sewaktu malaikat Israil alaihi salam menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia, ia akan turun ke dunia bersama dengan 2 kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Sedangkan untuk mengetahui di mana seseorang akan menemui ajalnya, malaikat maut bekerja sama dengan malaikat arham. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari.
Ketika ia datang melihat wajah seseorang, ia mendapati orang itu sedang bergelagak tawa. Maka berkatalah malaikat Israel, "Alangkah herannya aku melihat orang ini, padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja, tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tertawa." Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut. Itulah orang yang paling cerdas." Hadis riwayat Ibnu Majah, Tabrani, dan Al-Haythami. Dalam kitab Tazkirah karangan Imam Qurtubi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bertanya kepada malaikat maut, "Apakah kamu pernah menangis ketika mencabut nyawa anak cucu Adam?" Maka malaikat maut pun menjawab, "Aku pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga terkejut." Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, "Apa yang membuatmu tertawa?" Malaikat maut menjawab, "Ketika aku bersiap-siap untuk mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya berkata kepada pembuat sepatu, 'Buatlah sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai selama setahun.' Aku tertawa, karena belum sempat orang tersebut memakai sepatunya, aku sudah mencabut nyawanya." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu bertanya lagi, "Apa yang membuatmu menangis?" Maka malaikat maut menjawab, "Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah padang gurun yang tandus, sementara ia hendak melahirkan. Maka aku menunggunya sampai bayinya lahir di gurun itu. Lantas aku cabut nyawa wanita itu sambil menangis karena mendengar tangisan bayinya, karena tidak ada apapun yang mengetahui keadaan mereka." Lalu, apa yang membuatmu terkejut? Malaikat maut menjawab, "Aku terkejut ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulama Engkau, ya Allah. Aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya. Setiap kali aku mendekati cahaya itu, semakin menyilaukanku, seolah ingin mengusirku. Lalu ku cabut nyawanya disertai cahaya tersebut." Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, "Apakah engkau tahu siapa ulama itu?" Malaikat maut menjawab, "Tidak tahu, ya Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melanjutkan, Sesungguhnya ulama itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir gersang itu. Akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya meninggal." Di dalam satu riwayat dikatakan akhirnya setelah hari kiamat, setelah seluruh makhluk hidup sudah dicabut nyawanya, kelak hingga makhluk yang tersisa tinggallah malaikat Israil alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk mencabut nyawanya sendiri. Maka pergilah malaikat Israil ke suatu tempat antara surga dan neraka untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dia mencabut ruhnya, maka seketika itu malaikat Israil menjerit dengan sangat dahsyat. Bahkan andai saja ada makhluk yang mendengar jeritan itu, maka makhluk itu akan binasa seketika karena saking dahsyatnya jeritan malaikat Israil. Pada saat itu, malaikat Israil alaihissalam berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat ruh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut ruh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Maka setelah itu matilah malaikat pencabut nyawa, dan hanya tinggal Allah saja yang maha kekal dan maha berkuasa atas segala sesuatu.